Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada saudara dimanapun berada dan selamat datang kepada para viewers baru. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang poin berikutnya, poin kedua dan berikutnya tentang studi kelayakan usaha. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang analisis pasar dan pemasaran sebagai salah satu dari bentuk studi kelayakan usaha. Nah, yang poin yang kedua itu untuk studi kelayakan usaha adalah aspek teknis dan produksi. Saudara-saudara semuanya, dalam pembahasan mengenai kajian terhadap aspek pasar, seorang wirausaha digital berusaha mencari informasi tentang apa kebutuhan dan harapan pasar tentang suatu produk. Nah, sedangkan kajian terhadap aspek teknis dan produksi lebih diarahkan untuk mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pasar. Analisis teknik dan produksi akan berkaitan langsung dengan kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang ingin dikembangkan. Mencangkup hal-hal seperti daya tarik barang atau jasa bagi calon pelanggan dan sumber daya yang diperlukan saat produksi. Nah, pertanyaan-pertanyaan terkait analisis aspek teknis dan produksi bertujuan untuk hal-hal berikut ya. Pertama untuk memvalidasi ide dan peluang bisnis, kemudian mengembangkan sebuah ide, selanjutnya memperkirakan pangsa pasar suatu barang atau jasa dan melakukan tes pasar atau barang, eee, atau jasa yang baru. Jadi aspek teknis dan produksi ini merupakan kelanjutan dan sangat berkaitan dengan aspek pasar dan pemasaran. Studi kelayakan yang ketiga yaitu aspek manajemen. Untuk memastikan kelangsungan sebuah usaha, seorang wirausaha digital harus memastikan bahwa ia memiliki sumber daya yang cukup. Penilaian dan pengaturan atas sumber daya yang dimiliki bersifat rinci. Hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan. Fungsi manajemen yang berjalan dengan baik diindikasikan dengan kondisi usaha yang tertata dan terkendali. Nah, studi kelayakan yang keempat poinnya yaitu aspek keuangan, aspek pasar dan pemasaran, teknis dan produksi, manajemen, dan sekarang kita masuk ke poin ketiga yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan sangat diperlukan untuk mengukur profitabilitas usaha di masa mendatang. Dengan menggunakan pendekatan present value dan pertimbangan jangka waktu tingkat pengembalian biaya investasi atau payback period, saudara dapat menilai kelayakan usaha dalam waktu yang panjang. Penilaian kelayakan usaha juga perlu memasukkan unsur inflasi dan time value of money. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis aspek keuangan yaitu meliputi kebutuhan dan sumber dana investasi, angsuran pinjaman, proyeksi penjualan berbanding biaya produksi, atau yang lebih dikenal dengan BEP, break even point. Kemudian penilaian modal dasar usaha, apakah dana pribadi, pinjaman atau kredit usaha, warisan, hibah dan lain, serta penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, SK berikutnya adalah poin aspek hukum dan perizinan. Penilaian atas keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen sebelum memulai usaha merupakan hal yang penting. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain badan hukum, perizinan, sertifikat tanah, ataupun dokumen pendukung lainnya. Analisis aspek hukum bertujuan untuk menganalisis legalitas usaha yang dijalankan, meliputi ketepatan bentuk badan hukum, perizinan, dan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga, apakah itu perorangan, bank, koperasi, atau lembaga pembiayaan lainnya. Terakhir di studi kelayakan usaha yaitu poin aspek lingkungan. Nah, lingkungan dapat berperan sebagai peluang sekaligus ancaman atas berlangsungan sebuah usaha. Analisis terhadap aspek lingkungan dimaksudkan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan operasional, lingkungan industri, lingkungan ekonomi, serta hal-hal terkait AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ya, kira-kira segitu dulu para viewers semuanya. Semoga bermanfaat ilmu tentang studi kelayakan usaha ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.